Lanjut ke pertanyaan kedua, ini masuk melalui Instagram dari @dongit. Aduh lucu banget namanya, makan dong makan. Itu Instagramnya. Eat Dong It. Kenapa sih lebih sakit rasanya ditikam oleh orang terdekat, teman atau sahabat dibanding ditikam oleh orang jauh? Bagaimana mengobatinya sedangkan kita tidak mau membalas dengan kejahatan lagi? Dikhianati kepercayaan kita tanpa tahu masalahnya dia berkata-kata tidak baik tentang saya. Toh apabila saya memang tidak baik pun mengapa dia yang orang terdekat saya malah menjelek-jelekan saya, menebarkan kebencian untuk saya kepada orang-orang. Saya tidak tahu masalah dia ke saya apa, sedangkan saya kepada dia masih tetap setia kawan sampai pada saat dia hianatin saya pun tetap diam tidak menjelekkan dia kembali. Karena saya sadar buat apa saya berbuat seperti itu balik ke dia. Saya introspeksi diri dan diam tapi malah sakit hati. Saya agak hilang-hilang. Gimana obatnya Ustadz? Habib mohon dijawab. Ustadz Maulana lumayan panjang Iya, silakan aku tahu dijawab. aja ya, karena Iya, panjang. Panjang jadi pertanyaannya jawabnya kita jawab harus nih. panjang juga. Izin Silakan. Habib, izin sesop. Kenapa sakit? Waduh. Kenapa sakit kalau dihianati oleh orang terdekat kita? Kalau orang biasa, orang jauh, orang tidak jauh, orang terdekat, biar aja, tidak apa-apa. Tapi bikin sakit hati kalau orang terdekat kita. Betul. Aduh pakai hati nih kayaknya. Sabar Ustadz, sabar. Kita bayarin, kita sekolahin, terus dia yang anak. Sabar. Sekalian kasihan kursinya. Kursinya gak salah apa-apa Ustadz. Takutnya sekalian curhat ini. Iya. Pengalaman. Kalau begitu, gimana cara mengobati ketika kita dihianati oleh sahabat? Ketahuilah, ketika kita dihianati oleh sahabat, yang pertama kita lakukan, tenangkan diri dan hibur diri. Karena kita lagi ada kejadian pagar makan tanaman. Kita suruh jaga, tapi dia melakukannya. Betapa jengkelnya Nabi Musa alaihissalam, sampai Nabi Musa alaihissalam memegang jenggot adiknya Nabi Harun, sampai memutih jenggot Nabi Harun. Kalau yang lain mungkin tapi ini saudaranya sendiri. Kenapa kau tidak jaga sehingga mereka menyembah patung? Itu kejadian. Tenangkan diri, hibur diri, bahagiakan diri. Itu yang paling penting. Kemudian Saya tuh dari dulu saat mikir gimana caranya pagar itu makan tanaman. Kirain mikirin apa Bib? Sampai berdiri saya. Itu istilah. Dari dulu. Istilah, Itu bukan istilah. secara harafiah. Itu istilah. Karena Bingung ya jawabnya ya. ya, karena itu istilah. Istilah, Cuma perumpamaan. aja. Habib, perumpamaan. Jadi dia yang disuruh jaga tapi dia sendiri yang mengambilnya. Ya kayak seperti itu Bib. Tulisannya cakar ayam. Memangnya ayam bagaimana tulisannya? Iya. Aduh bagus banget tulisannya kayak Ya ceker Allah, ya ayam Allah, gitu ya ya. Allah. Aduh. Yang kedua, kalau ada yang membenci kita atau mengkhianati kita, ternyata adalah orang terdekat kita, jangan dibalas. Jangan dibalas. Kalau kita balas, apa bedanya kita dengan dia? Sudah benar tadi, sudah benar. Jangan balas. Mohon maaf. Jawabannya sekedar tahu aja. Sekedar tahu aja. Iya. Kalau kita balas ya artinya kita sudah memulai dengan memperbaiki diri. Maka perbaiki diri kita. Berarti kita ini ternyata salah mempercayai orang. Salah dalam berteman. Berarti saya harus memulai dari awal lagi. Maka kenalilah orang itu dengan 3 cara. Pertama, seperjalananlah dengannya. Jadi saya sudah tahu betapa kenalnya aku sama Habib. Karena saya sudah seperjalanan 10 hari di 3 negara. Wah. Yordania, Mesir, sama Palestina. Yang kedua, berbisnislah dengannya. Ya, berbisnislah dengannya. Kemudian yang ketiga, menginaplah di rumahnya. Jadi kalau kita mau mengenal seseorang, lakukan 3 perkara. Aduh, Masya Berbisnis, Allah. Berbisnis, menginap di rumahnya, seperjalanan. Waduh, luar biasa. Jadi kita tahu ya. Mikdad belum. Belum, Makanya belum. nanti usahakan syuting luar kota lah. Mikdad. Amin, mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Amin. Nah ini bicara soal sahabat nih jamaah. Ustaz Jam, Afwan nih. Apaan? Saya mau
sedikit cerita nih sharing. Ustaz Sam juga kan sama-sama lagi bangun rumah nih ya. Oh iya sama. Ternyata bangun rumah itu membutuhkan biaya yang besar ya. Waduh, Jangan memakan bilang, tabungan. Ya Nah, kan ini saya menganggap Ustaz Syam ini sebagai sahabat. Nah, Heeh. sekarang itu saya lagi butuh, aduh nggak enak ngomongnya. Subhanallah. Ustaz Habib. Habib. Mikdad kayaknya lagi butuh uang. Aduh, Ustaz Syam malah disampaikan lagi kita bukan patungan. gitu, belum selesai Ustaz, belum Mikdad selesai. apa namanya Lagi butuh- sahabat kita Saya mau bantu tanya. saling Aduh, membantu lah. Selain uang, Mikdad butuh apa lagi? Aduh, banyak sih sebenarnya Ya. nih lagi butuh. Saya akan bantu Mikdad. Kita patungan Tapi berarti. belum, aduh jadi salah paham gini. Iya. Aduh nanti saya pokoknya Lagi dijelasinnya. butuh duit kan. Aduh bukan, aduh Mikdad jadi lagi salah bangun paham. rumah. Bukan. Butuh bukan, bukan semen, itu. butuh pasir. Aduh bukan. Ya udah Butuh deh, apa, butuh pokoknya apa, nanti butuh dijelasinnya setelah yang Kalau satu Habib ini. mau bantu lewat apa? Aduh kan jadi Saya salah paham Habib bantu lagi, saya doa. jadi malu. Mau dibantu Habib apa? Bantu doa. Ya udah deh biar jelas, biar nggak salah paham. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Jadi gini, sebenarnya sudah berapa persen kurma? Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlive.com/lomba video Transmedia.